Hello everyone, welcome to the English grammar class. My name is Ritweli Daily and this is the first episode of the Grammar A2 course. Jadi ini merupakan video pertama dari level A2 untuk kelas grammar. Di mana in the A1 level there are 40 episodes. Di level A1 ada 40 episode. Dan sudah ada di YouTube. Kalian tinggal pelajari kalau kalian masih belum mempelajari. And the students who complete the course receive a certificate. Jadi setelah kalian nanti sudah menyelesaikan sampai 40 episode, nanti ada ujian akhir dan kalian akan mendapatkan sertifikat. Jadi pastikan kalian sudah belajar sampai episode 40 untuk bisa melanjutkan di episode kali ini, karena episode A2 akan semakin sulit. So, to start today's lesson, please look at the sentences on the board. Dan di sini ada beberapa kalimat. I'm happy, so am I. I'm happy, I am too. He can swim, so can I. I went to Bali last year, so did I. Jadi semua kalimat yang berwarna putih artinya saya juga. So in English, we can express saya juga in many different ways. Dalam bentuk yang berbeda-beda ya. Dan ada aturannya untuk membentuk seperti itu, saya juga. Dan inilah yang kita pelajari di video kali ini. This is what we are going to learn in this video. So, are you ready? Well, untuk mengekspresikan kata saya juga, kamu juga, dia juga, mereka juga, ada dua bentuk. Yang pertama, kita fokus dulu sama yang positive statement. Positive statement itu artinya saya juga. Ada juga yang negative statement yang artinya saya juga tidak. Dan untuk video kali ini kita fokus untuk yang positive statement dulu, yaitu saya juga. Dan untuk mengekspresikan saya juga, ada dua cara. Ada cara formal yang resmi dan ada juga cara informal yang tidak resmi. Dan cara yang pertama merupakan cara formal, ya. Dan cara yang kedua merupakan cara informal. Oke? Nah, contohnya I am happy atau he can swim. Saya bahagia, dia bisa berenang. Terus kamu bilang, saya juga. Dan untuk mengatakannya, maka kita harus menggunakan so dulu. Ini rumusnya. So, baru auxiliary, baru subjeknya. Saya harap kalian masih paham tentang auxiliary ya. Auxiliary itu segala bentuk to be, is, am, are, was, were. Bisa juga do, does, did. Bisa juga has, have, had. Dan segala bentuk modal ya, will, can, should, may, etc. Oke? Kemudian kalau kita bilang kamu juga, jadi kita tinggal ganti kamunya menjadi you. Kemudian kita ganti you menjadi are. Jadi kalau ada auxiliary di situ, I am happy, maka kita juga harus menggunakan auxiliary to be di situ. I am itu merupakan to be, maka kita juga harus menggunakan to be di so are you. Oke? Karena memang seperti itu. Ya, jadi harus menggunakan auxiliary yang sesuai dengan statement yang tadi. Oke? Kamu juga. Jadi tergantung subjeknya. Jadi kalau subjeknya you, maka harus menggunakan auxiliary are. Paham ya? Tidak susah. Sangat tidak susah. Oke? Dan bagaimana kalau dia juga, dia laki-laki? Jadi kalau dia laki-laki, so is he. Karena he itu pasangannya is. Atau kalau dia perempuan, so is she. Paham ya sampai di sini ya? Nah, untuk yang versi informalnya, yang versi kedua, misalnya I'm happy, kamu bilang saya juga. Jadi versinya adalah subjek dulu, baru auxiliary, baru to. Sehingga menjadi I am
to. Auxiliary-nya adalah am karena I. Paham ya sampai di sini ya? Jadi kalau saya juga ya, kalau ada to be di situ, maka ada dua cara. Kamu bisa mengatakan so am I, itu yang versi formalnya. Kamu juga bisa mengatakan I am too, yang merupakan versi informalnya. Paham ya? Kemudian, kalau kita mengatakan I was happy, yang tadi I am happy, itu yang present simple. Nah, sekarang yang past simple, pakai was. Jadi kalau was kita harus sesuaikan, ya. Jadi kalau ini merupakan past simple, so am I juga kita harus ubah menjadi past form, ya. Sehingga menjadi so was I, saya juga. Jadi kita harus menggunakan was, ya. Begitu juga bawahnya. Jadi I was too. Ya, paham ya? Jadi harus disesuaikan dengan kalimatnya. Oke. Nah, bagaimana dengan kamu? Kamu juga. Jadi kamu harus menggunakan you karena kamu, maka kamu harus menggunakan to be were karena you pasangannya were. So were you. Oke. You were too. Itu yang versi informalnya. Oke. Nah, itu kalau ada to be. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada to be di kalimatnya? Let's see the example. She works hard. Dia bekerja keras. Di sini tidak ada to be. Ya, yang tadi ada to be, I am happy. Nah, kalau tidak ada to be, dan ini merupakan present simple, di mana present simple itu kalau tidak ada to be, untuk yang kata kerja masih ingat ya, auxiliary-nya kita menggunakan do atau does. Do untuk I, you, they, we, does untuk she, he, it. Oke? Sehingga kalau kamu bilang, kamu juga menjadi so do you. Karena you pasangannya do. Ya, kita menggunakan do auxiliary di situ. Oke? Kalau saya juga so do I. Oke? Bagaimana kalau Brian nama orang atau he? Brian juga. Kalau Brian nama orang hanya satu, kita pakai does. Jadi so does Brian. Paham ya? Nah, untuk yang versi informalnya, yaitu you work hard, menjadi Brian juga atau Brian does too. Oke? Kalau saya juga I do too. Jadi untuk yang versi tidak ada to be-nya, adanya kata kerja, maka versi yang formalnya menjadi so do I. Sementara yang versi informalnya, I do too. Paham ya sampai di sini? Oke? Nah, itu kalau present simple. Nah, sekarang bagaimana kalau past simple? Kegiatannya sudah lewat, ya. They visited Bali last month. Mereka mengunjungi Bali bulan lalu. Terus kamu bilang, oh saya juga ke Bali bulan lalu. Karena sudah past tense, maka auxiliary yang kita gunakan yaitu did, bukan do lagi. Saya juga menjadi so did I. Paham ya? Kalau yang versi informalnya menjadi I did too. Saya juga. Ya. Untuk yang kamu juga so did you. Untuk yang versi informalnya you did too. Gampang ya? Gampang. Oke? Nah, bagaimana kalau ada modal? Ya, contohnya they will come, mereka akan datang. They can sing. Will, can merupakan modal. Nah, kalau ada modal gampang, kita tinggal menggunakan modal itu ya sebagai auxiliary verb ya. Jadi kita ganti menjadi saya juga, so will I. So can I. Saya juga. Ya. Yang versi informalnya menjadi I will too. I can too.
Paham sampai di sini ya? Dan ini yang terakhir agak sedikit kompleks ya. Kalian harus benar-benar fokus di sini. She has a car. Dia punya mobil. She has read the book. Dia sudah membaca buku tersebut. Nah, di sini sama-sama has, tetapi has ini memiliki fungsi yang berbeda. She has a car. Dia punya mobil. Punya artinya di situ. Sementara yang bawahnya, she has read the book. Dia sudah membaca buku itu. Fungsi has-nya beda. Nah, kalau fungsi has-nya sebagai sudah, sebagai pure kata kerja, sama seperti yang tadi, she works hard. Ya, jadi fungsinya sama seperti itu, maka kita menggunakan do atau does. Sehingga menjadi kalau kita bilang, oh dia juga, dia laki-laki juga. Jadi, so does he. Ya, tetapi kalau dia fungsinya sebagai auxiliary verb, di sini she has read the book. Dia sudah membaca. Ini merupakan present perfect. Kalian masih ingat di level A1 ya, present perfect. Jadi has di sini berfungsi sebagai auxiliary verb. Nah, kalau dia berfungsi sebagai auxiliary verb has-nya, maka kita juga harus menggunakannya has-nya atau have-nya sebagai auxiliary verb juga. Sehingga kita tidak menggunakan do atau does, menjadi so has he. Oke? Jadi has-nya sebagai auxiliary verb di sini. Kita sesuaikan. Ya. Nah, begitu juga kalau have ya. You have a car. You have read the book. Have sama-sama berfungsi sebagai yang pertama sebagai punya, kepunyaan, yang kedua sebagai sudah. Jadi yang kedua berfungsi sebagai auxiliary verb, maka so does he. So has he. Ya, harus disesuaikan ya. Kalau saya juga, so do I. Kalau yang bawahnya, kamu sudah membaca buku itu. Oh, saya juga sudah membaca buku itu. Menjadi so have I. Karena I pasangannya have. Oke? Dan untuk yang versi informalnya, you have a car versinya sama ya. Jadi I do too. Kita pakai do di situ karena dia have artinya punya, merupakan kata kerja. Dan untuk yang you have read the book yang merupakan auxiliary verb, maka kita menggunakan have juga sebagai auxiliary verb. Jadi I have to. Paham ya sampai di sini ya? Kalau kalian masih belum paham, itu wajar saja ya. Apalagi kalau kalian masih belum lulus A1. Dan silakan kalian belajar lagi, tonton lagi sampai benar-benar paham. Ini tidak susah kok. Ya, ini gampang sekali. Dan kemudian kita ada dua kalimat di sini. Michael speaks French. They studied last night. Terus kemudian kamu bilang, oh saya juga. Nah, bagaimana cara membuat kedua kalimat ini? Kamu menambahkan saya juga in English. Kamu buat jawabannya di kolom komentar. Oke? Nanti saya akan ngecek. Kemudian, untuk mengetes apakah kalian sudah paham, jangan lupa ada kuisnya. Ya, ingat seperti biasa, link kuisnya ada di deskripsi video. Ya, klik di situ. Ada dua kuis di sini. Kuis yang pertama, yaitu kalian isi. Ya, sesuaikan ya. Ada terjemahan di situ, ada bahasa Indonesianya. Sesuaikan. Saya juga, kamu juga, mereka juga. Kamu jawab ya. Dan yang kedua yaitu multiple choice. Kamu boleh mengerjakan yang bagian B dulu atau bagian A dulu sama saja. Atau kamu mengerjakan bagian A dulu, kemudian bagian B. Oke? Dan untuk video selanjutnya kita nanti akan belajar mengenai negative statement. Yang tadi positif. Nanti kita lanjut bagaimana cara membuat oh saya juga tidak. Dan tunggu, itu nanti akan kita pelajari in the next video. Oke? So, thank you very much for watching. Jangan lupa ngerjain kuisnya. And I'll see you in the next video. Bye-bye.